Kalau pure error itu emang udah ada dari sananya gitu, error yang benar-benar murni. Kalau lack of fit itu error yang ada karena ketidakcocokan antara model dengan kasus gitu. Nah, yang biasanya sih langkah pertamanya kita dari yang paling mudah, kita hitung NE-nya dulu. Jadi NE itu sebenarnya di bawah ada rumusnya. NE itu sigma NI-1 dari I sama dengan 1 sampai K. Jadi maksudnya apa? Misalkan ada data yang kembar, misalkan. Misalkan untuk X1 punya nilai yang kembar, nilai Y yang kembar sebanyak N1. Ini. Terus X2 punya Y kembar sebanyak ini, sampai X yang ke K punya Y yang kembar sebanyak ini. Bukan Y yang kembar sih, maksudnya nilai Y yang berbeda, namun berasal dari X yang sama. Maksudnya gitu. Nah, itu kita hitung satu-satu. Misalkan dari I yang pertama, ini ada contohnya ya. Nih, untuk X yang kembar ini kan ada 200-nya ada 3 nih. Dari X yang sama ini, menghasilkan Y yang berbeda-beda. Terus ada lagi yang 300, terus 400-nya nggak dihitung, karena nggak kembar. Nah, rumusnya kan tadi NI min 1 kan. Dari I sama dengan 1 sampai K. K itu adalah banyaknya kelompok yang sama. Kalau di sini kan kelompoknya ada 2 ya. Berarti K-nya itu sama dengan 2. Ya enggak? Berarti I sama dengan 1 sampai 2. Yaudah, berarti N1 min 1 tambah N2 min 1. Nah, kalau N1, ini kan di sini ada 3 ya. Ada 3 nilai X yang kembar dan nilai Y yang berbeda dari X kembar tersebut. Kemudian N2-nya juga ada 2. Tinggal masukin aja. Berarti 3 min 1 tambah 2 min 1. Ya, hasilnya 3. Nah, ini cukup sederhana untuk jadi langkah pertama. Jadi setelah kita ngitung NE, kita ngitung N min 2 min NE. Ya, sebagai apa ya? Nah, kenapa ini bisa N min 2 min NE? Karena kan errornya kan N min 2 ya. Dan si error itu kita bagi 2. Si errornya itu kita bagi 2 jadi pure error sama lack of it kan. Nah, si errornya itu derajat bebasnya N min 2. Berarti kalau pure error tadi kan NE ya. Kalau LOF berarti sisanya, yaitu N min 2 dikurangi NE. Tinggal dikurangin. Udah dapat derajat bebasnya semua. Terus langkah yang selanjutnya, kita hitung SSPE. SSPE. Jadi rumus SSPE itu yang ini. Ya lumayan ribet. Tapi kalau untuk gampangnya pakai yang ini, yang kanan. Jadi sigma ada di dalam sigma gitu. Jadi sigma I dari 1 sampai K, dalamnya sigma YIU kuadrat dikurangi sigma YIU tutup kurung kuadrat dibagi NI. Sebentar. Contohnya misalkan gini. Oke, contohnya misalkan gini. Kalau untuk data yang banyak, pakai yang kanan ya, biar lebih mudah. Kalau datanya sedikit, mending pakai yang kiri aja. Nah, ini karena untuk contoh ini datanya dikit, kita pakai rumus yang kiri, biar lebih mudah. Kurang terang ya?
sesuai rumus SSPE itu YIU dikurangi YI dot kuadrat dalam sigma ya. Nah, berarti seperti biasa kita bagi kelompok-kelompoknya. Jadi ada kelompok pertama, terus ada kelompok kedua. Nah, terus kita hitung Y bar I dot-nya berapa. Nah, untuk yang kelompok pertama, Y bar 1 dot itu sama dengan 120 tambah 190 tambah 205 kan. Terus dibagi 3. Oke, gue hitung dulu. 120 tambah 190 tambah 205 dibagi 3. Hasilnya 171,67. Nah, itu Y bar 1 dot. Nah, sekarang kita masuk ke Y bar 2 dot. Berarti kan 200 tambah 250 bagi 2. Ya, hasilnya pasti 225. Gitu. Nah, sekarang setelah ngitung Y bar I dot, kita masuk ke rumus SSPE-nya. Berarti kan untuk kelompok pertama, gini. Bentar. Oke, di sini aja kali ya. Untuk kelompok pertama, kita kan akan menambahkan setiap suku YIU kurang Y bar I dot kuadrat. Berarti untuk yang kelompok X pertama, kita hitung jumlah dari ini. Y 1, 1 kurang Y bar 1 dot kuadrat, terus ditambah Y 1, 2 kurang Y bar 1 dot kuadrat, ditambah Y 1, 3 kurang Y bar 1 dot kuadrat. Nah, masukin Y 1-1-nya kan, ini ya, 120. 120 kurang Y bar I dot 171,67. Lanjut sampai Y12. Y12-nya 190. Terus Y13-nya 205. Terus tinggal dijumlah aja hasilnya berapa. Terus lakukan hal yang sama pada kelompok 2. Berarti kan kalau kelompok 2, Y21 kurang Y bar 2 dot kuadrat ditambah Y22 kurang Y bar 2 dot kuadrat. Masukin Y21-nya 200 kurang 225 kuadrat. Terus Y22-nya 250 kurang 225 kuadrat. Hasilnya berapa? Nah, SSPE-nya itu hasil dari kelompok 1 ditambah dengan hasil yang kelompok 2. Misalkan ini hasilnya A, terus ini hasilnya B. Maka si SSPE itu adalah A ditambah B. Maksudnya hasil dari kelompok 1 tambah hasil dari kelompok 2. Nah, setelah itu udah ketemu nih SSPE-nya. Nah, kalau udah ketemu SSPE itu udah gampang untuk nyari SSLOF. Tinggal kita kurangin aja SSE-nya dengan si SSPE. Ini ya. Terus untuk mean square tinggal dibagi aja sama derajat bebas. Udah sih paling gitu aja kalau lack of it. Kalau untuk contoh soalnya itu ada di UTS tahun kemarin. Tapi ini lebih mudah sebenarnya karena hasilnya itu udah ada. Hasil sum square-nya sama derajat bebasnya.
Jadi kita tinggal mainin rumus finalnya aja. Misalkan ini, nomor 1D, uji apakah model pada soal A cocok digunakan. Nah, kalau kita udah, apa namanya, kalau kita bicara cocok atau enggak, itu kita mengacu pada lack of it. Lack of it. Oke, kita salin dulu ya soalnya. Lack of it-nya, bentar ya. Kita salin ke PDF. Nah, tadi itu, si lack of it, sebentar. Lack of fit itu tadi mean square-nya hasilnya 2,088. Udah ada di tabel soal. Terus pure error mean square-nya itu 9,731. Ya udah, berarti kan untuk statistik uji kita tinggal membagi antara mean square si lack of fit dengan yang pure error. Jadi MS lack of fit dibagi MS pure error. Berarti 2,088 dibagi 9,731. Nah, nanti hasilnya akan dibandingin dengan si titik kritis. Ini F bintang ya maksudnya. Statistik uji biasanya F bintang. Nah, kita bandingin sama titik kritis. Titik kritisnya itu F dari 1 min alpha. Terus derajat bebas yang pertama itu derajat bebas si LOF, berarti N min 2 min NE. Terus derajat bebas yang kedua itu sama kayak derajat bebasnya pure error, berarti NE. Gitu. Nah, misalkan alfanya itu 0,95. Misalkan. Berarti probability-nya 1 min 0,95 atau 0,05. Kemudian N-nya tadi berapa ya? Lupa. N-nya sama NE-nya. Kayaknya udah ada deh. Oh, ini derajat bebasnya udah ada nih. 5 sama 13. Ya. Derajat bebasnya 5 sama 13. Berarti derajat bebas yang pertama itu derajat bebasnya LF, yaitu 5. Terus derajat bebas yang kedua itu derajat bebas pure error, yaitu 13. Dah, nanti statistik uji sama titik kritis dibandingin. Tolak H0 kalau misalkan F bintang atau statistik ujinya lebih dari titik kritis. Udah sih, kalau lack of it gitu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada sih lanjut. Aman-aman. Oke. Coba soal itu kasih yang lebih sulit gitu loh, Bis.
Susah gue buatnya, soalnya gue nggak punya data fiktif. Oke, oke. Tapi kalau ada yang punya soal nggak apa-apa, kasih aja. Kalau Anarek gue nggak bisa bikin-bikin soal, susah bikinnya. Kabar baru mau masuk itu. Kenapa? Itu ada yang nanya kalau RLB gimana cara ngitungnya. Kan baru mau masuk materinya. Oh iya, ntar. Oh iya, kalau nanya-nanya langsung chat aja ya. Soalnya, kalau nanya-nanya langsung on mic ya. Soalnya chatnya nggak kebaca sama gue. Nah, RLB itu kan dia linear berganda ya. Artinya variabelnya bisa lebih dari satu. Maksudnya variabel bebasnya bisa lebih dari satu. Nah, regresi linear berganda. Maksud yang berganda itu tadi yang udah gue jelasin, variabel bebasnya lebih dari satu. Tapi yang dimaksud linear itu dalam konteks pembelajaran ini itu koefisiennya yang linear, bukan variabelnya. Maksudnya gini, kan di model persamaan itu ada yang namanya koefisien regresi. Ini yang beta-beta ini. Ada yang namanya variabel bebas. Nah, maksud dari kata linear itu bisa mengacu pada dua arti. Entah variabel bebasnya yang linear atau koefisien regresinya yang linear. Namun kalau di pembelajaran ini yang dimaksud linear itu adalah si beta-betanya ini yang linear. Jadi betanya itu nggak mungkin kuadrat, nggak mungkin pangkat 3, dan nggak mungkin pangkat-pangkat yang lainnya. Pasti pangkatnya 1. Kalau di sini, di pembelajaran ini. Terus ini ada, apa nih namanya? Pemodelan dalam bentuk matriks. Jadi gimana cara kita menghitung suatu koefisien regresi dari RLB itu lebih gampangnya pakai matriks. Jadi kalau pakai rumus biasa kayak RLS itu bisa sebenarnya. Cuma dia bakal susah dan rumusnya itu nggak berlaku secara universal, nggak berlaku untuk kasus-kasus yang umum. Jadi tiap kasus pasti rumusnya beda. Jadi untuk menyederhanakan metode, kita pakai matriks gitu. Nah, ini asumsi klasik di RLB. Kalau yang kiri ini pasti udah pada familiar. Nah, sekarang kita ke yang kanan. Nah, untuk yang var error, variance error, dia nulisnya sigma kuadrat I. Ini maksudnya matriks itu ya, matriks identitas. Yang diagonalnya 1, yang lainnya 0. Misalkan gini. Ini dimensinya bisa diperluas lagi ya. Ini cuma contoh aja. Terus, nah ini cara ngitung koefisien regresi. Jadi untuk materi ini yang perlu dihafalin itu
yang paling inti itu cuma persamaan ini. B sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Udah ini doang. Ini yang kata dosen gue wajib dihafalin. Karena ini yang paling, apa ya, paling inti gitu. Kalau yang lain-lainnya itu bisa diturunin dari persamaan yang gue kuningin ini. Terus ini di model ini kita dikasih suatu matriks H. Matriks H itu namanya head matrix. Persamaannya ini X dikali X transpose X inverse kali X transpose. Jadi keunikan dari H itu dia idempoten. Maksud dari idempoten itu kalau misalkan dia dikali dengan dirinya sendiri, hasilnya pasti dirinya sendiri. Jadi H kali H, hasilnya juga H. Ataupun H pangkat 1000, itu hasilnya tetap H. Nah, itu maksud dari idempoten. Oke, terus ini, nah ini juga kalau bisa dihafalin. Tapi yang ini salah ya. Ini ada salah penulisan. Yang gue kuningin ini. Itu harusnya kayak gini. X transpose X sama dengan untuk yang pojok kiri paling atas itu N, terus samping kanannya sigma X I1, terus sampingnya lagi sigma X I2, dan seterusnya. Misalkan ini cuma 2 variabel bebas ya. Terus sebelah bawah dari N itu sigma X I1, terus bawahnya lagi sigma X I2. Terus untuk suku-suku selanjutnya itu perkalian dari bagian-bagian yang saling tegak lurus itu. Maksudnya gini, ini sama ini akan menghasilkan suku ini, sigma XI kuadrat. Sigma XI1 kuadrat, tinggal dikali aja. Nah, terus kalau yang ini misalkan XI1 sama XI2 akan menghasilkan suku baru, yaitu sigma XI1 XI2. Kalau yang ini, yang kanan baris kedua kolom ketiga, berarti kan sigma XI1 XI2 sama ya. Terus yang paling kanan bawah itu sigma XI2 kuadrat. Jadi caranya gitu, cara ngapalinnya. Terus yang ini X transpose Y udah bener rumusnya kayak gitu. Kalau bisa diapalin. Nah, kenapa harus diapalin? Karena ada soal tahun lalu yang mengharuskan kita hafal gitu. Kayak gini contohnya. Jadi di soal tahun lalu kita disuruh ngitung B, matriks B kecil. Kita udah disediain X transpose X-nya berapa dan X transpose Y-nya berapa. Nah, kalau kayak gini kan gampang ya. Kita tinggal ngitung matriks B pakai X transpose X, kita inverse, terus dikali X transpose Y. Ini tinggal pakai kalkulator aja. Terus, nah yang jadi masalah itu ketika kita mau ngitung tabel ANOVA. Tabel ANOVA kan kita perlu jumlah datanya berapa ya untuk ngitung derajat bebas. Misalkan derajat bebas dari SST. Derajat bebas dari SST. SST itu kan derajat bebasnya N-1 ya. Nah, tapi di soal ini nggak mencantumkan secara eksplisit N-nya itu berapa. Nah, tapi kalau kita udah hafal tentang rumus-rumus dari X transpose X, maka kita akan
notice bahwa untuk matriks X transpose X, pojok kiri bagian atas itu pasti N, ya kan? Gini tadi. Nih. Jadi walaupun N yang nggak disebutkan secara eksplisit, kita bisa tahu N-nya itu sama dengan 12. Jumlah datanya 12. Karena pojok kiri dari matriks X transpose X, pojok kiri atas, pasti merupakan representasi dari N. Nah ini kenapa X transpose X sama X transpose Y itu kalau bisa dihafalin. Siapa tahu soalnya tipe-tipe yang menjebak kayak gini. Udah sih paling gitu aja. RLB bagian 1. Ada pertanyaan nggak? Yang isi tabel ANOVA-nya ntar ya, Pis ya? Ntar aja itu. Oke, oke. Nah, ini ANOVA bagian 2. Nah, ini rumus X transpose X-nya udah dibenerin sama dosennya. Yang ini. Ini udah bener. Terus X transpose Y-nya juga ya udah bener. Karena dari awal juga udah bener. Ini pembuktian. Pembuktian. Kalau mau dipelajarin silakan aja. Tapi nggak wajib sih kayaknya. Karena lebih fokusnya ke penggunaan daripada pembuktian. Nah, ini. Tabel ANOVA kalau di RLS kan lebih sederhana ya. Misalkan kalau untuk ngitung SSR, kita itu cukup pakai rumus biasa gitu, ngitung-ngitung biasa. Tapi kalau untuk yang RLB, perhitungan SSR, SSE, dan SST, itu pasti melibatkan matriks. Jadi ya ini diapalin aja. Diapalin aja. Terus kalau bisa ininya juga apal gitu. Nah, cara ngapalinnya gimana? Ya terserah masing-masing orang. Nah, tapi yang perlu kita notice di sini di derajat bebas regresi dan error. Kalau di RLS derajat bebas regresi kan itu ya 1 ya. Nah, kenapa 1? Karena variabel bebasnya itu cuma 1. Terus derajat bebas dari error ini kalau RLS derajat bebas errornya itu n min 2. Karena tadi ya regresinya cuma 1 derajat bebasnya. Nah, kalau di RLB kita mendefinisikannya secara lebih universal. Jadi derajat bebas regresinya itu ada K yang merepresentasikan K variabel bebas. Variabel bebas sebanyak K. Terus untuk yang derajat bebas errornya tinggal N min K min 1. Nah, rumus-rumus di RLB sebenarnya berlaku juga di RLS. Tapi K-nya bernilai 1. Nah, kalau kita masukin K yang sama dengan 1, nanti kita bakal nemuin nilai-nilai ini. Gitu. Jadi intinya, kalau tabel ANOVA di RLB, kita notice perbedaan rumus antara SSR sama SSE. Kemudian kita apalin juga rumus-rumus dari SSR
SSE, dan SST. Nah, ini udah masuk ke uji hipotesis dari parameter koefisien regresi. Jadi, berdasarkan materi yang di pertemuan 1, pengujian itu kan ada 2 ya, pengujian parameter model. Ada uji simultan sama uji parsial. Uji simultan dan parsial. Jadi bedanya kalau simultan itu, kita menguji semua parameter koefisien regresi secara sekaligus gitu. Jadi kalau parsial, itu kita ngujinya satu-satu. Misalkan gini, kalau uji simultan, hipotesisnya itu kita melibatkan semua parameter koefisien regresi. Jadi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta K sampai sama dengan beta K sama dengan 0. Itu hipotesis nolnya. Kemudian H1 itu adalah negasi dari H0. Maksudnya lawan dari H0. Jadi kalau H0-nya itu semua nilai beta itu 0, maka H1-nya itu minimal ada salah satu beta yang tidak bernilai 0. Nah, cara ngitungnya cukup gampang sebenarnya. Kalau misalkan MSR sama MSE-nya udah ada. Jadi, statistik ujinya, kita tinggal membagi antara MSR dengan MSE. Nah, terus titik kritis atau wilayah kritis itu sama kayak apa namanya? Kayak titik kritis di RLS. Cuma derajat bebas pertama dan keduanya kita perluas lagi jadi ada variabel K di sana. Kan ini kita membagi MSR dengan MSE ya. MSR itu tadi derajat bebasnya K. Terus yang MSE N min K min 1. Berarti kan kalau statistik, bukan statistik. Berarti kalau wilayah kritis, derajat bebas pertamanya pasti K. Derajat bebas keduanya pasti N min K min 1. Intinya derajat bebas di wilayah kritis itu selalu ngikutin urutan di pecahannya. Kalau si pembilang itu jadi urutan pertama, kalau penyebut selalu jadi urutan kedua. Nah, terus ini uji parsial. Jadi uji parsial itu nanti bisa pakai uji F ataupun bisa pakai uji T. Tapi yang lebih simpel itu pakai uji T. Jadi kalau seandainya kita memberikan hipotesis suatu beta J sama dengan 0 dan hipotesis lawannya beta J tidak sama dengan 0, maka cara menghitung statistik ujinya, kita membagi BJ dengan SBJ. Terus si statistik ujinya itu berdistribusi T student dengan derajat bebasnya N min K min 1. Nah, BJ-nya itu kita bisa dapetin dari matriks B. Misalkan suatu matriks B itu nilainya 0, jangan 0 ding. 1, 3, 5, 6. Nah, dari sini, dari matriks B, kita bisa tahu bahwa B0-nya itu 1, B1-nya 3, B2-nya 5, B3-nya 6. Nah, nanti untuk ngitung statistik uji T, kita ambil nilai B-nya dari sini. Gitu. Nah, kemudian kalau nilai dari SBJ, kita harus ngitung matriksnya. Kalau konteksnya RLB ya. Kalau kita dalam konteks RLB, cara ngitung SBJ, langkah pertamanya kita cari dulu matriks dari S kuadrat B. Matriks S kuadrat B. Matriks S kuadrat B itu
sama dengan MSE dikali X transpose X, terus kita inversin. Jadi di sini X transpose X yang inverse ini berlaku sebagai matriks. Kemudian lawannya si MSE ini berperan sebagai elemen skalar. Cuma skalar aja dia. Nah, nanti S kuadrat B itu bentuknya nanti adalah matriks. Matriks ukuran N kali N. Nah, nilai dari S kuadrat B0, S kuadrat B1, S kuadrat B2, dan lain sebagainya, itu kita peroleh dari diagonalnya. Jadi misalkan S kuadrat B itu merupakan matriks 3 kali 3 misalkan. Terus misal nilainya 1, 3, 5, 7, 8, 0, 4, 9, 5. Maka 1 adalah S kuadrat B0. Terus 8 itu S kuadrat B1. Kemudian 5 itu adalah S kuadrat B2. Nah, intinya gitu, cara ngitung SBJ pada konteks RLB. Nah, setelah kita dapetin matriks B sama S kuadrat B, ya udah kita tinggal hitung aja T hitungnya berapa. Itu aja sih sebenarnya yang perlu ditekankan. Jadi ada 2 ya yang perlu ditekankan tadi rumusnya, yang benar-benar perlu. Jadi ada B sama dengan, yang pertama itu B sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Terus yang kedua, matriks S kuadrat B sama dengan MSE kali X transpose X inverse. Ini perlu dihafalin. Kemudian R kuadrat, rumus dari R kuadrat itu perlu dihafalin juga, tapi cara ngitungnya nggak terlalu jelimet kayak sebelum-sebelumnya. Cukup SSR, kita bagi dengan SST. Kemudian yang kalau R adjust, R kuadrat adjust, tinggal 1 min SSE per SST, terus kita kalikan dengan N-1 per N-K-1. Jadi kalau kita notice, jadi N-1 itu merupakan derajat bebas dari SST, ya kan? Kemudian N-K-1 merupakan derajat bebas dari SSE. Jadi rumus R adjust itu, R kuadrat adjust, bisa dibilang sebagai berikut. R kuadrat adjust adalah 1 dikurangi SSE per derajat bebas error dibagi dengan SST per derajat bebas total. Gitu. Biar lebih gampang hafalnya. Udah sih, paling gitu doang. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalian udah ngerjain ini belum? Tugas 2 ini. Belum atau udah? Beda PPT, Pis. Beda PPT ya? Siapa itu? Oke.
Oke, kita bahas soal ini aja ya, tugas 2. Sebenarnya gue juga udah ngerjain sih, karena dijadiin tugas. Mana tadi? Nah, ini tadi soalnya kan, tugas 2. Suatu perusahaan menjalankan usaha studio foto untuk anak-anak di 21 kota. Jadi perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan apakah dia mau buka cabang di kota lain atau tidak. Nah, untuk mempertimbangkan itu dia memeriksa penjualan dalam variabel Y di sebuah kota dan si variabel Y-nya itu diprediksi dengan jumlah penduduk usia kurang dari sama dengan 16 tahun. Yaitu dinotasikan X1 dan pendapatan per kapita yaitu X2. Nah, ini udah ada datanya. X1 itu ada 68,5 dan seterusnya. X2-nya juga dan Y-nya juga udah ada 174,4 sampai 166,5. Oke, jadi langkah pertama sebenarnya kita perlu identifikasi dan pembentukan model dulu. Jadi kita bikin scatter plot-nya. Scatter plot, kalau mau langkah-langkah benar ya, langkah-langkah secara benar itu kita mulai dari bentuk scatter plot, kemudian kita identifikasi polanya apakah dia linear atau enggak. Kalau dia linear, kita ajukan model regresinya. Ini model regresinya yang tengah ini. Terus kita hitung X transpose X-nya. Nah, ini gue pakai rumus yang tadi itu, yang pojok kiri bagian atasnya sama dengan N. Nah, dari apa? Dari X transpose X-nya ini, kita bisa ngitung matriks B yang berisi B0, B1, dan B2. Nah, dari situ, kita udah dapat persamaan regresinya, yang Y cap sama dengan min 68,8571 tambah 1,45 X1 tambah 9,36 X2. Nah, terus ini gue rencananya mau buat tabel ANOVA dari data-data ini. Ini kan RLB ya, berganda. Berarti untuk ngitung SSR, gue pakai rumus yang matriks-matriks itu. Jadi SSR sama dengan B aksen, X aksen Y, dikurangi Y aksen J, Y dibagi jumlah datanya berapa. Nah, ini kan matriks B-nya gue udah dapat ya. Yang gue taruh di tengah ini. Nih B-nya. Terus X aksen Y sebenarnya udah dapat juga, tapi nggak ditulis di sini. Terus Y aksen JY. Y aksen JY itu nanti bentuknya gimana ya? Intinya Y aksen JY itu matriks Y, terus ditranspos kan, terus dikalikan dengan J. J itu adalah suatu matriks yang isinya satu semua. Satu semua. Ukurannya itu N kali N. Jadi J itu rumus dari suatu matriks yang isinya itu satu semua. Dan dimensinya N kali N. Jadi misalkan gini. Ada suatu matriks Y. Isinya 1, 2, 3, 5, 7, 8. Berarti kan jumlah datanya ada 6 ya. Berarti matriks J itu adalah matriks yang isinya 1 dan ukurannya 6 kali 6.
Berarti 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya sampai 6 baris. Gitu. Nah, singkat cerita itu dapat tabel ANOVA-nya segini. Nah, dari tabel ANOVA kita kan udah dapat MSR sama MSE. Nah, dengan membagi MSR dengan MSE, kita bisa menguji parameter koefisien regresi secara simultan, ya enggak? Tadi kan hipotesisnya juga udah ada nih. Gua menguji semua koefisien regresinya secara simultan. Bukan koefisien regresi. Gua menguji parameter regresi secara simultan. Nah, terus di bawahnya gue ngitung statistik ujinya, yaitu 99,1035. Terus gue bandingin sama titik kritis. Udah sih, kira-kira gitu. Nah, ini cara ngitung S kuadrat B. Jadi S kuadrat B itu MSE dikali X transpose X yang diinverskan. Nah, tadi kan MSE-nya kita udah dapat ya. Nih MSE 121 121,1626, ya kan? Terus kita masukin ke sini, berarti 121,1626 dikali X transpose X yang diinverse. Tadi X transpose X-nya udah dapet yang ini nih. Terus kita masukin ke kalkulator, dapetnya segini, S kuadrat B-nya. Berarti S kuadrat B1 itu yang 0,044852. Kalau SB1-nya berarti tinggal diakarin aja. Nah, gitu juga dengan SB2-nya. Intinya gitu, cara ngitung S kuadrat B dan ngitung SB1 dan SB2. Nah, kalau udah dapat semua, tinggal hitung aja statistik ujinya, yaitu T1 dan T2. Terus bandingin sama titik kritis. Udah sih, paling gitu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini kita ngitung matriks dah. Kalau di kisi-kisi enggak sih? Enggak, kita nggak ngitung matriks. Kita paling cuma ngolah matriks yang udah ada. Kayak UTS tahun lalu, kita nggak ngitung matriks dari awal, tapi kita udah dikasih matriks jadinya. Paling gitu doang sih. Emang ada kisi-kisi ya? Kisi-kisinya gimana? Oh iya, belum dikasih ya? Gue paling dikasihnya gini doang. Kayak petunjuk teknis doang. Ada. Apa Kalau aja? cuman kayak tadi ya sederhana sih. Ini gue kirim. Udah habis. Oke. Ada hashtagnya. Semoga keluar. Ada 3 soal. Yang pertama RLS. Insya Allah udah bisa semua. Terus RLB sama regresi kategorik. RLB udah disediain tabel ANOVA. Ya, simpel sih sebenarnya. Jadi, kalau kita udah disediain tabel ANOVA, kita cukup paham aja sama konsepnya. Insya Allah udah bisa ngerjain soal. Terus, regresi kategorik. Kalau misalkan kita udah bisa RLB, udah lancar sama RLB, pasti regresi kategorik juga bisa.
Terus apa lagi nih? Mencari confidence interval. Confidence interval berarti kan yang interval beta, interval Y cap H, new, Yang kemudian RLS kan itu. interval, iya RLS itu. Lanjut. Itu Oke, RLS yang tahun ini kita dikasih ini nggak sih raw data ya? iya, kayaknya RLS pasti raw data sih. Tahun lalu Soalnya nggak. kalau iya sih, kalau nggak dikasih raw data terlalu simpel sebenarnya. Hmm. Tinggal pakai kalku kan. Udah bisa pada pakai kalku belum untuk ngitung B0 sama B1 Udah otomatis? ini, udah ada di channel YouTube gue itu. Oh, Sultan udah ada. Academy. Mantap. Iya. Itu di YouTube. Videoin please. Ntar gue upload. Bentar. Kolaborasi gue Gue sama Hafiz itu channel itu. gue paling contohin yang sederhana aja. Bentar ya. Videoin aja please. Nanti Iya, kirim di ini grup. videoin. Kalau videoin Iya. mah pakai video lu aja nggak sih? Nah, bukan, Kan lu pakai kamera terus lu sambil ini. live aja lah, live di sini. Nah, ya udah boleh. Ntar, anjir. Nah, gini. Duh, bentar. Ini gimana ini? Kelihatan nggak? Duh, susah juga ya. Bentar. Sebenarnya simpel sih. Kita tinggal masuk ke mode. Ini mode di sini. Sebelah kirinya on, pencet. Terus masuk ke mode start. Itu kan nomornya 3 ya. Berarti pencet 3. Nih. Nah, karena kita mau regresi, kita pilih yang model 2, yang A plus BX. Pencet 2. Ya udah kita tinggal masukin aja X sama Y-nya ke kalku. Tapi kalau nggak salah ya, kalku itu batasnya cuma sampai 40 baris. Jadi misalkan kita masukin aja random 5 baris ya. Misalkan 2, 9, 9, 4, 8. Ini X-nya. Terus Y-nya juga kita masukin satu-satu. Sama kayak tadi ya, masukin aja satu-satu random. Nah, kalau udah kita masukin semua, kita save datanya. Caranya, pencet AC, yang ini, AC. Pencet AC, nah dia akan balik ke halaman awal mode start. Nah, cara nyari tahu B0 sama B1, kita masuk ke mode start, tapi pakai cara yang beda. Caranya pakai shift, terus pilih yang ini, start, nomor 1. Nah, di sini pilih regresi nomor 5. Pilih regresi nomor 5. Nah, kalau di mode start kan tadi kita milih A plus BX ya. A plus BX itu kurang lebih modelnya sama kayak B0 plus B1X kan.
Berarti B0 itu di kalkulator ini sama dengan A. Berarti kita pilih 1. Terus sama dengan. Nah, ini B0-nya. Nah, kalau mau nyari B1, kita pencet shift lagi kayak tadi. Shift. Terus masuk ke mode start. Terus pilih regresi, reg. Terus pilih nomor 2 yang B. B nomor 2. Terus sama dengan. Udah, ini B1-nya. Nah, selain nyari koefisien regresi, tadi kita juga bisa nyari-nyari yang lain. Kayak misalkan kita bisa nyari korelasinya. Korelasinya itu yang tadi ya, yang R nomor 3. Terus selain itu, dari mode stat juga, kita bisa nyari segala macam bentuk agregat dari datanya. Kita pilih yang sum nomor 3 misalkan. Nah, kita bisa tahu sigma X-nya berapa, sigma Y-nya berapa, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan lain-lain. Udah sih, paling gitu doang. Gimana? Oke, Aman, aman. aman-aman. Aman lah ya. Udah ada YouTube-nya kok. Udah ada ya. Kunjungi aja Sultan Channel. Sultan Academy. Oke. Langsung input ulang aja. Nih, gue contohin ya. Sebelum ngapus, misalkan kita mau ngeliat data kita yang lama ya. Misalkan kita mau ngeliat data kita yang lama. Kita masuk ke shift, terus pilih 1, start. Salah. Shift, start. Kalau kita mau ngeliat data kita yang lama, pencet 2. Kita milih data. Ini 2, data. Pencet 2. Nah, ini data kita yang lama, masih tersimpan. Nah, kalau mau input data baru, tinggal masuk ke mode start, tapi pakai yang cara ini. Pencet mode, ini mode, terus pilih start, nomor 3 ya, start. Terus pilih yang A plus BX, nomor 2. Udah tinggal input data dari awal. Data sebelumnya udah kehapus. Udah gitu doang. Gimana? Oke. Kalau ngitung matriks sudah pada bisa belum? Pakai kalku. Bisa lah ya. Oke. Seenggaknya kita bisa nyari inverse gitu ya pakai kalkulator. Oke. Gini. Kita masuk ke mode. Kayak tadi ya, mode. Wih, Bis, udah buka, Bis? Belum, tadi Oh, malam itu. Oh, kirain. Belum. Ini mode. Duh, kok blur ya? Ini ya, mode. Terus masuk ke matriks. Matriks nomor 6. Nomor 6. Nah, di sini kita disuruh milih matriks A, matriks B, atau matriks C. Maksudnya apa? Jadi si kalkulator itu menyediakan 3 slot matriks yang bisa kita isi. Jadi dia cuma nyediain 3 matriks sebagai kapasitas maksimum dia. Misalkan kita mau mengisi matriks A. Kita pilih matriks A, 1. Nah, kita tentuin matriks A ini dimensinya berapa, ordonya berapa. Misalkan kita pilih yang 3x3 ya. 3x3, kita pencet 1.
Nah, kita isi matriks A-nya itu pakai matriks yang kita mau. Misalkan kita merujuk ke soal UTS yang tahun lalu. Bentar ya. Soal UTS tahun lalu, hilang. Bentar ya. UTS tahun lalu. UTS. Oke, soal UTS tahun lalu itu kan yang tahun 2021 itu ada matriks X transpose X-nya kan. Mana ya? Kok nggak muncul? Nah, ini yang nomor 2 ya, nomor 2A. Itu matriks X transpose X-nya 12 yang pertama, 12. Terus sebelahnya, oke, kalau udah selesai masukin gini, pencet sama dengan ya. Sama dengan, nanti dia otomatis pindah ke samping. Terus 725 sama dengan, terus 28 sama dengan, terus 725 sama dengan, terus 444 75, terus 1630 sama dengan, terus 28 sama dengan, 1630 sama dengan, terus 82 sama dengan. Nah, ini matriksnya udah jadi. Kalau matriksnya udah jadi semua, kita save. Cara save-nya sama kayak di regresi tadi, kita pencet AC. AC. Kalau misalkan kita mau lihat matriks yang udah kita input tadi, kita pencet shift, shift, terus kita pilih matriks. Berarti kita pilih nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, di sini kita disuguhkan dengan beberapa pilihan. Karena kita tadi masukin ke matriks A, kita pilih nomor 3. Nah, ini matriks yang udah kita simpan tadi. Itu cara ngeceknya ya. Terus, misalkan kita mau masukin matriks X transpose Y. Misalkan, berarti caranya eh, kita shift, bentar ya. Wait. Oke, gini. Gini. Oke, cara masukin matriks baru. Tadi kan matriks A-nya udah di-save ya. Terus kita mau input matriks yang kedua, kita pilih shift, shift, terus pilih matriks nomor 4. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Karena kita mau input data baru, kita pilih data nomor 2. Nomor 2. Nah, karena tadi matriks A-nya udah kita isi, berarti kita sekarang gunain matriks B. Misalkan kita mau ngisi matriks B dengan matriks X transpose Y. Nah, kalau di soal UTS, X transpose Y itu dimensinya adalah 3 kali 1. Kok gini ya? Bentar. Oke, kalau enggak kita simpen aja ke matriks C.
X transpose Y itu kan 3x1 ya ukurannya. Kita pilih nomor 3. Terus kita masukin nilainya 1011. Terus 61, 685 sama 2269. Terus save pakai tombol AC. Nah, misalkan kita mau ngitung matriks B. Caranya itu kita ke matriks, terus kita pilih matriks A yang nomor 3. Nomor 3 kita pencet. Terus untuk ngitung inverse-nya, kita tambahin pangkat -1. Gini. Terus selanjutnya kita kalikan dengan matriks C. Caranya pencet tombol kali, terus kita shift terus masuk ke matriks. Terus kita pilih matriks yang C, nomor 5. Nomor 5 ya. Nah, jadinya gini. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal pencet sama dengan. Oh, kok sintaks error ya? Kayaknya tadi A-nya kehapus. Bentar ya. Oh, gini. Cara nyari inverse-nya tadi salah. Misalkan kita udah milih matriks A nih. Cara nyari inverse-nya itu cukup pencet yang ini. Yang X pangkat -1 ini. Kita pencet, jadinya gini. Terus kita kaliin sama matriks C. Terus kita ke shift, masuk ke matriks, terus kita pilih matriks C, nomor 5. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal pencet sama dengan. Nah, ini hasilnya. Udah langsung ketemu. Gimana? Aman nggak? Aman lah ya. Apalagi bisa dipakai kalkulator untuk menarik besok. Itu doang yang gue tahu. Oke. Oke, lanjut aja, Pis. Materi 6. Oke. Oke. Slow. Materi 6 ya. Duh. Oke, sekarang materinya extra sum square. Jadi intinya si ANOVA itu kan ada SSR, ada SSE dan SST kan. Nah, kalau yang tadi yang lack of fit, kita membagi si SSE-nya itu menjadi SSLOF sama SSPE, ya kan? Nah, sekarang SSR-nya itu yang kita bagi, kita dekomposisi menjadi beberapa bagian. Jadi ada SSR X1,
kemudian SSR X2 given X1, dan seterusnya. Sebenarnya simple aja gitu. Intinya, kalau kita mau ngitung SSR X3 given X1, 2 misalkan, berarti SSR X1, X2, X3 itu sama aja dengan SSR X3 given X1, X2 ditambah dengan SSR X1, X2. Nah, dengan asumsi yang gue kuningin ini udah diketahui, kita bisa ngitung SSR X3 given X1, 2-nya berapa. Udah sesimpel itu sebenarnya. Nah, terus derajat bebasnya pasti 1 ya. Kalau misalkan yang di kirinya ada 1, pasti derajat bebasnya ada 1. Tapi kalau seandainya kayak gini, misalkan X1, X2 given X3, ini derajat bebasnya ada 2. Gitu. Udah, simple. Oke, misalkan ya. Misalkan kita punya data Y, terus ada X1, X2, dan X3. Ini dalam bentuk tabel. Ini ada datanya. Ini ada datanya. Kalau seandainya kita mau ngitung SSR yang ini, X1, X2, X3, ya udah kita input semua yang ada di tabel ini ke perhitungan matriks. Nah, tapi kalau seandainya kita cuma mau ngitung yang SSR X1, berarti kita cukup menggunakan 2 data aja, yaitu Y dan X1. Data-data ini yang kita input ke kalkulator atau ke Excel. Nah, data-data yang lain, yaitu X2 dan X3, itu kita buang. Nah, ini namanya model tereduksi. Model tereduksi. Kalau yang awal, ini namanya full model. Jadi gitu ya. Intinya kalau mau ngitung SSR suatu X1 atau X2, kita pakai yang model tereduksi. Nah, kegunaan dari dekomposisi SSR itu untuk uji parsial sebenarnya. Nah, dari uji parsial, kita bisa menggunakan SSR terdekomposisi. Kalau sebelumnya kan uji parsial itu pakai statistik uji T kan. Statistik uji T, di mana T hitung itu sama dengan BJ per SBJ, dan statistiknya berdistribusi T dengan derajat bebas N min K min 1. Ya kan? Tadinya kayak gini. Sekarang, dengan menggunakan dekomposisi SSR, kita bisa menggunakan konsep tersebut pada penghitungan uji parsial pakai F. Jadi gini. Jadi kalau kita mau menguji beta 3 misalkan, apakah beta 3-nya 0 atau beta 3-nya itu tidak sama dengan 0, kita bisa pakai statistik uji ini. Jadi MSR X3 given X1, 2 dibagi MSE full modelnya berapa. Gitu. Nah, kelebihan uji parsial F dibanding uji parsial T. Jadi si uji parsial F itu bisa menggabungkan beberapa variabel bebas sekaligus. Kalau di statistik uji T, kita kan ujinya satu-satu ya. X1-nya sendiri, X2-nya sendiri, X3 sendiri, dan lain sebagainya. Nah, kalau uji parsial F, kita bisa melakukan parsial, tapi parsialnya gabungan. Misalkan kita langsung gabungin pengujian X2 dan X3 gitu.
kita bisa menguji, misalkan H0-nya itu beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Ini ya udah ada ya. Terus H1-nya antara antara beta 2 dan beta 3 ada yang tidak sama dengan 0. Nah, itu bisa kita uji pakai ini. MSR X2 X3 given X1 dibagi MSE full model. Nah, jangan lupa MSR yang X2 X3 given X1 itu derajat bebasnya 2. Karena kan yang di kirinya sebelum tanda tegak itu ada 2 variabel bebas, yaitu X2 dan X3. Ya udah sih, rumus-rumus yang penting itu ini ya, yang gua biru-biru ini nih. Ini gua tandain lagi. Ini penting untuk dipahamin. Terus ada lagi yang namanya koefisien determinasi parsial. Jadi ya cukup dihafalin aja rumusnya. Jadi koefisien determinasi parsial dari hubungan Y dan X1 given X2 itu sama aja kayak SSR dari X1 given X2 per SSE dari X2-nya. Intinya kalau kita mau nyari hubungan antara Y dengan suatu variabel, kita cari SSR-nya dulu. SSR dari variabel bebas yang berhubungan dengan Y given dari ininya. Kalau ini kan given 2 ya. Berarti di sini SSR-nya given X2. Terus dibagi dengan SSE si given-nya, yaitu X2. Kalau seandainya nih kita mau ngitung ini koefisien determinasi antara Y dengan X3 given X1 dan X2. Berarti kita cari SSR dari X3 given-nya 1 2 ya di sini. Berarti SSR-nya given X1 X2 kemudian dibagi SSE dari given-nya yaitu X1 dan X2. Nah, terus kalau mau nyari koefisien determinasi parsial itu cukup diakarin aja R kuadratnya. Misalkan mau nyari R dari Y2 given 1. Berarti akar dari koefisien determinasi parsial Y2 given 1. Plus minus ya. Nah, kapan dia plus, kapan dia minus? Jadi kita lihat nilai dari B. Kita lihat dari nilai B. Karena ini hubungan Y dengan 2, berarti kita lihat dari B2. Kalau misalkan B2-nya positif, maka si RY2-nya juga bakalan positif. Kalau B1-nya negatif, berarti RY2 bakalan negatif juga. Gitu. Jadi plus minusnya itu dilihat dari nilai koefisien regresinya. Udah sih, paling itu aja yang penting. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Terapin ke soal UTS aja ya. Oke. Oke, bentar ya.
Nah, kalau di soal UTS itu sederhana karena dia udah dikasih nilai-nilainya. Tabelnya juga udah disediain nih. Nih, kita disuruh ngitung regresinya berapa. Kemudian errornya berapa. Oke, pertama kita bikin dulu ya linear modelnya. Ini Y-nya kan merupakan linear model dari X1, terus ada juga X2, X3, dan X4 ya. Berarti yang ini, yang error atau residualnya adalah SSE full model, yaitu X1, X2, X3, X4. Nah, nilai ini udah dikasih tahu, yaitu yang ini, ya kan? Berarti nilai dari error atau residualnya adalah 64,13. Udah gitu doang. Nah, terus cara ngitung regresinya, ini regresi, itu tinggal kita kurangin antara total dengan si residualnya. Berarti 728,25, ya kan? 728,25 dikurangi 64,13. Hasilnya berapa tuh? 728,25 kurang 64,13. Hasilnya 664,12. Dah jadi tuh SSR full model. Nah, sekarang kita mau nyari SSR dari X1. Nah, caranya gimana? Caranya cukup pakai persamaan ini aja. SSR X1 tambah SSE X1 itu sama dengan SST full model. SST full model. Lah, kok bisa kayak gini? Karena SST itu nilainya nggak bergantung dari variabel bebas. Nah, kalau kita ingat-ingat di materi RLS, SST itu adalah sum square atau penjumlahan kuadrat dari YI min Y bar. Ya kan? Ini kalau materi di RLS ya. Kemudian kalau misalkan SSR itu sigma I dari 1 sampai N YI min, bukan YI ding, Y cap I min Y bar kuadrat. Kemudian SSE itu sigma dari YI min Y cap I kuadrat. Nah, yang perlu kita notice di sini, SSR dan SSE itu nilainya bergantung dari Y cap I, ya kan? Kedua-duanya bergantung pada Y cap I. Y cap I itu bergantung dari model regresi, di mana model regresi itu bergantung pada variabel bebas. Tapi kalau SST itu lain. Dia nilainya cuma bergantung dari nilai variabel Y-nya sendiri. Karena SST itu sigma YI dikurangi Y bar kuadrat. Jadi mau sebanyak apapun variabel bebas yang kita masukkan, mau ada 4 variabel bebas, atau 5, atau 6 variabel bebas, nilai SST-nya akan selalu sama untuk tiap kasus variabel bebas, untuk tiap kasus jumlah variabel bebas yang berapapun nilainya. Berarti SSR X1 ditambah SSE X1 akan sama dengan SST full model, yaitu 728,25. Berarti gimana? Berarti SSR
X1 tambah SSE X1, yaitu 186,557 sama dengan 728,25. Tinggal dikurangin aja. Berarti kan 728,25 kurang 186,557. Hasilnya 541,693. Nah, ini hasilnya. Gitu. Kemudian untuk yang SSR X2 given X1 itu gampang ya, tinggal suku yang ini SSE X1 dikurangin dengan SSE X1, X2. Ini tinggal dikurangin aja. Tinggal dikurangin, hasilnya berapa, nanti dimasukin ke sini. Terus kalau SSR X3 given X1, 2, itu tinggal kita kurangin yang ini, X1, X2, SSE X1, X2, sama SSE X1, X2, X3. Terus setelah dikurangin, masukin. Begitu juga dengan yang X4 given X1, X2, X3. Sama aja. Nah, nanti derajat bebasnya, kalau regresi, oh iya, sebentar ya. Ini notice ya, N-nya itu 12. N-nya 12. Berarti kalau regresi, karena dia ada 4 variabel, berarti regresinya 4. Kemudian masing-masing dekomposisinya derajat bebasnya 1. Kemudian untuk error itu kan N min K min 1 kan. N min K min 1. N-nya 12, K-nya 4, terus dikurang 1. Berarti 7. Terus total itu kan N min 1. Berarti 11. Min square-nya berarti tinggal sum square dibagi derajat bebas. Udah, gitu doang. Kalau untuk yang dekomposisi. Nah, untuk yang dekomposisi ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke yang soal selanjutnya? Aman. Gas. Aman ya? Terus, misalkan untuk pertanyaan D, kita disuruh ngitung koefisien determinasi parsial. Berarti kan R kuadrat hubungan Y dengan X4 given X1, X2, X3 sama aja kayak SSR X4 given X1, X2, X3 dibagi SSE X1, X2, X3, ya kan? Nah, semuanya ini udah kita dapetin. Yang SSE X1, X2, X3 ini udah ada nih, yang 66,268. Kemudian yang SSR X4 given X1, X2, X3 itu udah didapetin sebelumnya di sini. Jadi tinggal dihitung aja, udah dapat hasilnya. Udah sih gitu doang. Gimana? Aman nggak? Yang SSR tadi itu konversi dulu jadi SSE kurang SSE apa bisa langsung ngambil angkanya tadi, Pit? Gimana? Kan yang SSR yang bawah-bawah. Ya, Yang gini. nah, SSR X4 given X1, 2, 3 itu kan bisa kita konversi ke ini kan, SSE kan. Biasanya gue gitu Mm-mm. pakai caranya. Nah, kalau yang lu Iya. tadi yang bisa langsung ambil nilai SSR-nya itu yang mana maksudnya? Maksudnya gini, kan di nomor B kita udah dapet tabel ANOVA, ya kan? Otomatis SSR X4 given X1, 2, 3-nya udah kita dapet. Jadi cukup langsung masukin aja ke sini. Nggak perlu dihitung ulang lagi. Maksud gue gitu. Kebayang nggak?
Gimana? Atau masih bingung? Intinya sih kalau bisa dipecah si SSR X4 given X123 itu bisa dipecah jadi SSE yang ini ya, SSE SSE X1234 dikurangi salah ding. SSR X4 given 123 bisa kita dapetin, kita urai jadi SSE 123 dikurangi SSE 1234 kan, maksudnya gitu. Ya itu bisa, tapi sama aja kayak kita ngitung 2 kali gitu. Karena hasil SSR X4 given X123 itu kita udah dapetin di nomor B gitu. Oke, Jadi lanjut, langsung lanjut. masukin aja. Aduh, lihat nih. Udah sih, gitu doang. Lanjut ke materi 7 ya. Materi 7. Materi 7 ini simple. Kalau misalkan RLB-nya udah jago. Jadi intinya regresi dengan variabel kategorik itu kita bikin kategorinya jadi variabel numerik. Jadi misalkan kita memasukkan kategori laki-laki atau perempuan ke data. Jadi kita kasih kategorinya, yaitu 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Misalkan begitu. Oh iya, untuk kategori itu cukup menggunakan 0 dan 1 ya. Nggak boleh pakai angka-angka yang lain. Nah, aturan dari penambahan variabel kategori atau biasa disebut sebagai variabel dummy itu menggunakan 0 dan 1, itu yang pertama. Di mana 0-nya itu adalah kategori referensi. Kemudian, kalau misalkan jumlah kategorinya adalah 2, ini 2 ya, maka kita cukup membuat satu variabel dummy. Kalau seandainya variabelnya ada 3 gitu, atau 4, variabel kategorinya ada 4, misalkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka variabel dummy yang perlu kita buat adalah 3 gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi langsung aja kita ke contoh soal ya, biar langsung. Ini di sini ada 3 kategori ya. Ada G, V, dan W. Berarti di sini kita akan membentuk 2 variabel dummy. Oke, sebentar. Misalkan yang pertama itu dummy 1, kemudian yang kedua dummy 1, 2. Nah, sekarang kita deklarasiin nilai-nilai dari dummy-nya. Misalkan untuk yang D1, kita memberikan nilai 1 untuk kategori G. Di mana variabel referensinya adalah W misalkan. Itu untuk yang D11. Kemudian yang D12, kita memberikan nilai 1 untuk V. Kemudian nilai 0 kita berikan untuk W sebagai variabel referensi. Kategori referensi.
Nah, berarti gimana? Gini, kan untuk D11, G itu bernilai 1 kan. Berarti pasang di sini 1, sini 1, sini 1. Terus di sini 1. Nah, untuk yang D12, G itu disamain nilainya dengan W. Berarti kita anggap 0. Berarti di sini 0, sini 0, sini 0, sini 0. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke V. Nilai V itu bernilai 1 di D12. Berarti kita pasang di sini 1, 1, 1, 1. Untuk D11 nilainya dianggap 0. Gitu. Nah, kalau W itu kan variabel referensi kan. Kategori referensi. Berarti semua variabel dummy-nya bernilai 0. Gitu. Udah paham belum cara nyari variabel dummy-nya? Aman, aman? Aman lah ya. Aman, aman. Nah, kalau udah kayak gini, cara nyari koefisien regresinya gampang. Tinggal pakai rumus yang B sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Nah, matriks Y-nya itu yang ini nih. Ya kan? Matriks Y-nya ini. Kemudian matriks X-nya itu berarti sebentar. Matriks X-nya itu yang ini. Ini nih. Matriks X-nya ini. Kemudian ini dan ini digabung gitu. Jangan lupa matriks X-nya itu yang paling kiri diisi dengan 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Jadi matriks X-nya itu yang gue tandain dengan kuning ini. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Aman, aman? Gimana? Aman, aman. Aman. Ya udah gitu doang sih. Regresi kategorik. Tinggal bikin variabel dummy, terus variabel dummy-nya dimasukin ke matriks X. Udah, jadi. Gimana? Eh, Coba ulang sekali lagi, Pit. Gini, pertama kan kita nentuin nilai variabel dummy untuk tiap kategori. Jadi misalkan si kategori W itu kita jadiin kategori referensi. Nah, kategori referensi itu selalu bernilai 0 untuk tiap variabel dummy. Ini bisa dilihat ya. Di tiap variabel dummy, W-nya itu selalu bernilai 0. Kemudian, untuk variabel yang lain, itu kita isi dengan nilai 1 pada salah satu variabel dummy. Misalkan G itu bernilai 1 di variabel dummy D11. Untuk variabel dummy yang lain, dia dianggap 0. Kemudian untuk V, variabel dummy-nya bernilai 1 di variabel D12. Untuk variabel dummy yang lain dianggap 0. Nah, tujuan dari pembentukan variabel dummy itu untuk menunjukkan kalau misalkan kodenya 00 berarti dia W, kalau 10 berarti dia G, kalau 01 berarti dia V. Jadi tujuannya untuk membedakan aja sih. Nah, setelah variabel dummy-nya terbentuk, kalau misalkan kita mau ngitung koefisien regresi B, maka semua variabel dummy-nya dimasukkan ke matriks X. Dimasukkan ke matriks X. Gitu. Nah, terus untuk proses perhitungan matriksnya sama kayak RLB secara umum.
Terus untuk hasilnya nanti kayak gini cara nulisnya. Gini. Gini. Gimana? Simple sih sebenarnya. Atau masih bingung? Aman, aman. Aman ya? Kayaknya sih langsung dapat ini. Kayak tabel ini. Jadi dari sini langsung dapat nih persamaannya, ya kan? Kayaknya enggak. Langsung interpretasi aja kita. Nggak usah Iya. hitung-hitung. Gimana? Aman nggak? Kalau aman berarti materinya selesai. Yeay. Aman. Aman ya. Oke. Gue stop share ya. Udah, terus ngapain? Udah kan? Tahun lalu gimana, Bis? Yang materi terakhir? Nggak ada. Oh, nggak ada. Yang soal nomor Mm-mm. tiganya apa sih? Gue belum ngecek modul lagi. Di pokoknya 3 tahun terakhir itu nggak ada materi tentang regresi variabel kategori. Ini kayak Hmm. materi baru kayaknya ya. Oke, Atau oke. entah gimana. Kayaknya nggak pernah keluar. Itu Gimana? kalau di kisi-kisi gimana sih ininya? Bahasanya? Ntar. Kisi-kisi. Nggak ada juga. Kisi-kisi. Ada deh. Oh, regresi kategori gitu doang ya? Nggak ada ininya. Iya. Penjelasan. Boleh kalau gitu. Soal-soal yang 2 tahun sebelumnya juga nggak ada gitu, Bis. Nggak ada. Oh, berarti dia masuknya di ADK kali ya? Apa DK? ADK mah yang data kategori, analisis data kategori. Oh iya. Itu matkul lama kan ya? Oh, udah digabung itu sama yang ini? Enggak, Mungkin. perasaan tetap ada gitu. Ada ya? Harusnya. Kurang tahu gue. Udah berarti ini. Udah. Aman. Oh, Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? kalau gue sementara udah sih gue aman. Gak usah malu-malu Oke. itu yang lain. Kalau mau nonton lihat di channel YouTube Sultan Academy itu. Atau di upload ini. Kalau aman gue duluan ya. Mau kemana lo? Nggak kemana-mana. Oh, nggak book lo, Pis. Mager gue. Anjir. Ya, gue